Karena memang pasti akan terlintas. Syaitan akan mendatangkan perasaan ingin riya itu karena dia bisa menghancurkan amal. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Ya, sudah syirik. Bahkan sering kami sampaikan di kajian-kajian kami, Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah pun, atau ibadah-ibadah yang lainnya, walaupun sudah berlalu sekian tahun, masih bisa diganggu dan dihilangkan pahalanya oleh syaitan. Sebagai contoh, kita haji 10 tahun yang lalu misalnya, atau kita umrah setahun yang lalu. Ikhlas karena Allah, sudah selesai. Tapi subhanallah, setahun kemudian, atau 10 tahun setelah kita haji, ada tetangga baru pulang melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kemudian mereka menceritakan mungkin dengan niat riyaknya dia. Contoh misalnya, oh kemarin waktu lagi tawaf itu, saya sempat menangis karena lihat Ka'bah, misal. Oh saya sempat menangis pada saat saya sedang berdoa. Dia riak. Syaitan juga bisikin kita yang sudah 10 tahun lalu ibadah haji kita. Kamu kan juga 10 tahun yang lalu tuh sempat nangis waktu tawaf. Coba berbagi juga, misalnya. Lalu kita terjerumus masuk dalam masalah itu, ya saya juga dulu 10 tahun yang lalu begitu kok. Itu bisa mengganggu, menghilangkan ya pahala kita. Oleh karena itu tips sederhana dari kami, pastikan memang bisikan seperti ini selalu ada, tapi selalu berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga hal yang kedua adalah jangan pernah Bapak Ibu sekalian menceritakan ibadah kita sesudah kita kerjakan kecuali memang punya urgensi tertentu. Ada sebabnya, misal contoh ada yang nanya, kemarin waktu Bapak Ibu umroh dan haji pakai travel apa ya misal. Atau berangkatnya di bulan apa ya. Kenapa milihnya umroh di musim panas? Atau kenapa milihnya umroh di musim dingin? Di situ kita ditanya. Perbedaan dasar riya dengan bukan riya adalah ditanya dengan tidak ditanya. Kalau misalnya hari Senin, contoh ada orang puasa Senin dan Kamis. Hari Senin dia puasa. Gak ada yang nanya nih. Tiba-tiba saya masuk kantor lalu dia bilang sama teman-temannya, kamu puasa gak? Kamu puasa gak? Saya puasa loh. Gak ada yang nanya. Jelas riaknya gitu. Tapi kalau ada orang menghidangkan makan buat kita di kantor, teman-teman niat baik ingin mentraktir misalnya, lalu kita mengatakan, ayo makan yuk. Kita mengatakan maaf ya saya lagi puasa. Insya Allah jauh dari riak. Karena memang ada masalahnya. Ada sebab kita harus menjelaskannya. Kita sudah pakai baju travel di bandara, udah jelas kita mau umroh atau mau haji. Kan tidak mungkin kalau ada orang nanya, Bapak Ibu mau umroh ya? Ah kalau saya jawab saya riak nih. Kan nggak mungkin. Karena ditanya. Yang jadi masalah kalau tidak ditanya, sibuk menceritakan ibadahnya. Ini sudah 100% riak. Maka harus hati-hati. Jadi kalau ada yang bertanya, kita boleh jawab. Kalau tidak ditanya nggak usah. Malaikat sudah mencatat semua ibadah tersebut pahalanya, maka nggak perlu kita sibuk-sibuk untuk menceritakan kepada orang lain. Ya. Baik, Masya Allah. Berikut tips menjaga niat ya Ustaz ya, selama melaksanakan ibadah haji dan umroh memang begitu panjang rangkaiannya ya Ustaz ya. Bisa nggak Ustaz kalau sekarang di-spill atau dikasih tahu ke kita semua terkait fikih-fikih haji dan umroh itu sendiri Ustaz. Misal terkait mahram, terkait anak kecil, terkait orang tua yang sudah uzur mungkin. Bisa di-share step-stepnya untuk kita, agar kita mungkin bisa menambah cakrawala ilmu kita, Zat. Silakan. Ya, semua ibadah itu punya tata cara. Kita tahu sholat, dimulai dari wudhu, masuk waktu, tutup aurat gitu ya. Kemudian tata cara gerakan yang benar sesuai ajaran Nabi SAW, bacaan yang benar. Lalu kemudian kita jaga keikhlasan kita, semua itu ada rangkaiannya. Sama juga dengan haji dan umroh. Ini butuh menjaga. Saya akan mulai nasihat kami tentunya buat teman-teman travel. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lupakan dulu masalah laba dan margin perusahaan, tapi bagaimana kita bisa meraih pahala setiap jemaah yang berangkat. Itu akan mendatangkan keberkahan di harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasai benar-benar ilmu manasiknya. Karena kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Ambil baik-baik manasik dari aku. Sampai Nabi SAW tunjukkan itu. Bagaimana berihram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, apa yang diucapkan, bagaimana di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, bahkan sampai menyembelihnya, sampai jumrohnya.
Semuanya diajarkan tata caranya. Maka jangan pernah mengarang-arang cara sendiri. Karena syariat sudah jelas. Nabi SAW sudah contohkan. Gitu ya. Bukan aib teman-teman sekalian untuk lintas ke travel lain bertanya. Atau bertanya kepada para ulama-ulama kita. Sehingga buku panduan travel Anda sesuai dengan panduan yang benar. Ya, dan jangan cuma sering terjadi itu ya. Di copy paste saja. Ambil dari Google, ya sudah. Mau benar atau salah tidak penting bagi saya. Yang penting saya punya buku manasik. Enggak, bukan seperti itu. Anda sedang memandu orang untuk melaksanakan ibadah yang benar. Bisa meraih pahala maksimal karena panduan kita benar, atau malah kita berdosa dan dituntut sama mereka karena kita pemandu yang salah. Mayoritas jemaah itu ya, hampir setiap kami berangkat ya, sudah sekitar 8 tahun Uhud Tour berjalan misalnya. Hampir setiap berangkat, dalam 1 bulan itu bisa sampai 3, 4, 5 penerbangan kadang-kadang. Kalau yang sama saya pas berangkat, saya tidak tahu kalau yang tidak sama saya. Tapi kalau yang pas sama saya sebulan sekali, hampir mayoritas saya tanya, Bapak Ibu waktu manasik, ada yang belum pernah umroh enggak? Mayoritasnya angkat tangan belum. Padahal sudah sekian tahun berjalan. Artinya banyak di antara mereka yang belum tahu. Yang sudah berangkat pun, itu banyak yang belum tahu. Pada saat berangkat sama kami mengatakan, mereka datang memberikan kesaksian, Ustaz, kami baru tahu kalau seperti ini pelaksanaannya. Dan ternyata mudah ya. Waktu dulu sama travel ini dan itu kok sulit sekali. Dan tidak ada panduan khususnya dan segala macam hal. Ini berbahaya sekali. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kenapa buka jasa travel haji umroh tapi nggak pandu orang dengan benar. Orang membayar Anda gitu ya. Maka harus hati-hati. Manasiknya harus betul-betul dikuasai ya. Dimulai dari masalah ya, di umroh itu diperhatikan 5 halnya. Dari masalah niatnya. Dan niat tempatnya di miqat. Sudah ditentukan oleh Nabi SAW miqat-miqatnya gitu ya. Ini saran kami tentunya. Kalau dari Madinah, kalau mau ke Madinah, maka itu sudah lebih mudah karena Bir Ali. Ya. Ini kita bisa mampir atau di nama lainnya Dzul Khulaifah. Kita bisa mampir ke sana, kalau sekarang pakai kereta cepat sekitar 5 menit setelah kereta berjalan. Jangan sampai luput. Maka di manasik diingatkan jemaahnya. Kalau dari Madinah naik kereta cepat, kereta Haramain, cuma 5 menit kereta bergerak itu sudah lewat miqat. Ada peringatan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi tidak semua jemaah kita paham itu. Oleh karena itu kami sarankan Anda untuk memperhatikan baik-baik poin ini. Karena lewat tempat niat, maka tidak ada umroh. Kecuali kembali ke tempat niat itu. Ya. Sama juga yang kedua, tentu niatnya umrah, labbaik Allahumma umratan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan.